Assalamualaikum Imuners, ini ada program baru loh 2025 ini kita membuka dengan satu program yang bernama Imun Booster. Saya akan chat dengan para Imun Sisters, yaitu para chief yang selama ini menjadi circle inti di Imun, yang tentu saja sesuai dengan value dari Imun. Kita berdaya, berkarya dari rumah, dan tentu saja untuk Islam dan umat Muhammad SAW. Baik, topik pada edisi perdana ini tidak kalah menariknya karena kita akan ngebahas soal perempuan independen. Perempuan independen yang memang 1 bulan terakhir sedang banyak diperbincangkan, terutama karena satu statement dari seorang artis ya, Prilly Latuconsina, yang mengatakan perempuan mandiri itu makin banyak, sementara laki-laki yang mapan itu makin dikit. Bener nggak? Nah, gimana nih? Apa sudut pandang apa yang pas untuk bisa kita pakai ya membahas perbincangan topik ini? Ya, kita langsung aja. Oke, Assalamualaikum Sisters, apa kabar? Sehat-sehat semua pagi hari ini, tahun Alhamdulillah 2025. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Imuner, saya lagi Masya bersama dengan Allah. Mbak-Mbak Chef ya. Ini lagi pengen ngobrol nih kebetulan nih 1 Januari 2025 hari pertama ya. Sama-sama orang-orang bikin resolusi. Sesuai dengan value kita juga sebenarnya Teh Ayu, kalau Imun ini kan ingin memfasilitasi perempuan lebih berdaya dan berkarya bahkan dari rumah gitu ya, tentu saja dengan Islam gitu. Ini ada satu topik yang menarik. Saya kebetulan seminggu belakangan inilah tergelitik dengan satu statement seorang selebritis ya. Mungkin Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Itu data valid loh. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa aku kan? Ini cewek-cewek ini. Kita nih pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat singgah. Apakah kita nggak berhak dapat cinta yang setuju? Itu emang cowoknya aja yang salah ya. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu, yang ninggalin ceweknya karena insecure. diklaimnya sih menurut dia itu data valid gitu. Saya cari-cari memang ada sih beberapa kayak publikasinya kata data gitu ya, memang menunjukkan angka pernikahan yang menurun terutama di daerah Jawa Barat gitu. Nah, ini ternyata kan cukup ramai di X ya. Ingin tanya juga nih pandangan perbincangannya, sebenarnya spektrumnya sejauh apa, seluas apa nih? Saya pengen nanya dulu pandangan saya, gimana Iya. saya merespon apa tren perbincangan soal perempuan independen? Layakkah menjadi resolusi kita di tahun baru ini? Iya, Mbak Vika. Jadi memang kemarin kan rame banget di akhir November dan awal-awal Desember itu masih sangat ramai perbincangan soal cewek independen versus cowok mapan gitu. Dan yang terjadi akhirnya ya semacam gender war gitu karena cowok-cowok ini banyak yang tersinggung juga ya karena standar independen cewek dan mapannya cowok kan beda. Kalau cewek bisa menafkahi diri sendiri, bisa kerja untuk keperluan diri sendiri, itu udah dikatakan independen. Sementara cowok kalau cuman gaji UMR nih yang dia bisa untuk keperluan diri sendiri doang, itu belum dibilang mapan gitu. Jadi standarnya kan beda. Nah, memang standarnya lebih ke pendapatan gitu ya. Cowok mapan itu berarti ya anggapannya gajinya tinggi, bisa untuk keperluan dirinya dan harapannya cukup untuk keperluan ketika udah berumah tangga, punya anak, mencukupi kebutuhan keluarga secara apa ya bagus gitulah, proper gitu dan juga mungkin keluarga-keluarganya yang lain juga kayak gitu. Jadi akhirnya ya ada apa ya sentimen gitu antara cewek dan cowok gitu. Karena memang eh, apa ini arahnya kan kepada pernikahan gitu. Diketahui selebriti itu kan belum menikah karena dia
memang punya pendapatan yang tinggi gitu ya. Sementara untuk bisa ngimbangin ngimbangin independensi dia kan berarti cowok itu harus mungkin punya kapal juga kayak dia gitu kan, punya kapal mewah atau pendapatannya mungkin per bulannya bisa harus ratusan juta sampai miliaran kayak gitu. Yang dimana hari ini kalau laki-laki usia 20-30 tahun yang bukan berasal dari keluarga yang udah kaya untuk dapat kecapaian itu kan juga nggak mudah. Terlebih hari ini kondisi ekonomi nggak menentu gitu, malah banyak terjadi PHK, terjadi layoff gitu. Jadi jangankan mapan ya untuk bertahan aja ya hari ini tuh sebenarnya sulit gitu, Mbak. Tapi memang ya agak disayangkan sih, justru jadi kayak ih dasar cewek maunya matre gini 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 gitu ya. Terus mungkin dari segi cewek melihat iya dong harusnya cowok bisa menjamin dong, jangan jadi cowok malas, jangan jadi cowok miskin kayak gitu tuh nggak sehat banget gitu akhirnya di medsos. Kayaknya lebih mengerucut ke pendapatan jadinya ya, perambatan diskusinya gitu. Betul. Tapi Mm-mm, kalau betul sekali. Memang ke situ bahkan mm-mm. ada meme kayak gini, meme yang aku lihat lucu banget ya, habis rame-rame itu. Cewek jualan gorengan itu independen, tapi cowok jualan gorengan itu miskin. Standarnya Kayak jualan gitu. gorengan ya, bukan UMR nih. Iya, Udah nggak iya, miskin punya keluarga pula yang harus dinafkahi kan gitu. Apa itu iya. artinya? Gitu. Iya, iya. Iya. Ya, ini ngomong-ngomong soal pendapatan ya, saya juga jadi pengen Noel Teh Ayu nih selaku finance-nya, chief financialnya Imun ya. Nah, apakah memang independen itu di zaman ini sih memang kayaknya identik dengan duit ya, identik dengan pendapatan dan income. Tapi kalau dari pandangan Teh Ayu sendiri nih yang suka banget mengkaitkan dengan Quran ya, bukunya terakhir juga bicara banyak membumikan ya konteks nas-nas Quran pada pemberdayaan peran kita sebagai perempuan. Nah, apakah kemudian masalah eh, apa tadi ya keuangan, masalah pendapatan ini menjadi satu-satunya limitasi dalam mendefinisikan nih perempuan yang independen? Gimana nih Teh Ayu? Enggak. Kalau misalnya kita bicara dari perspektif Quran ya, mungkin kalau kita bicara ikatan antara laki-laki dan perempuan aja ya, terlebih dahulu, misalnya ikatan sosial yang Allah ciptakan paling awal eh, dalam semesta penciptaan ini gitu ya, itu kan adalah pernikahan kan. Maksudnya setelah Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian pernikahan gitu. Dan dari pernikahan itu kemudian muncul peradaban gitu. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, di antaranya sanksi-sanksi di dalam Islam yang itu sifatnya publik. Ini hanya bicara syarah waki saja ya, hanya bicara penjelasan fakta saja. Kalau kita perhatikan hukum-hukum ukubat Islam yang hukumannya itu disaksikan oleh publik, itu biasanya adalah kejahatan yang terkait dengan hak-hak publik yang terlanggar. Kayak misalnya pencurian gitu misalnya. Nah, tapi yang menarik kenapa perzinahan yang kita sama-sama paham gitu ya, perzinahan itu kan sebenarnya sesuatu yang kriminalitas yang terjadi di ruang private ya. Tapi hukumannya kan publik kan. Jilid, kemudian rajam, itu kan publik. Karena pada dasarnya gitu, perzinahan itu adalah pelanggaran yang bukan sekedar berkaitan kepada personal gitu, tapi berkaitan dengan publik. Karena struktur Dengan masyarakat ruang kita privat itu dibangun dibangun pertama kali gitu ya, struktur terdasarnya itu adalah pernikahan. Maka ketika ikatan pernikahan ini sudah tidak dianggap penting, tidak dianggap perlu gitu ya, maka peradaban manusia secara umum itu bisa bisa hancur ya, bisa dibilang demikian. Nah, terus kalau kita bicara statistik hari ini gitu ya, angka pernikahan menurun gitu ya. Di sisi yang lain ada banyak kesempatan buat perempuan untuk akhirnya berkarir gitu ya. Ada pilihan-pilihan yang lebih luas buat perempuan di era sekarang gitu yang akhirnya dalam tanda kutip rasa-rasanya tidak lagi butuh laki-laki gitu. Karena kan kalau dulu gambarannya perempuan itu menjadi istri pengatur rumah tangga gitu ya. Kemudian masalah finansial yang memegang itu laki-laki ya kan. Nah, tapi sekarang karena perempuan itu bisa mandiri secara finansial, tanpa laki-laki pun dia bisa hidup gitu. Nah, akhirnya kan
pergeseran zaman ini yang ikut menggeser definisi kita tentang independensi. Seolah-olah ketika perempuan itu mapan secara finansial gitu ya, dia independen, maka tidak butuh lagi kepada laki-laki gitu kan. Padahal kan kita harusnya melihat skop permasalahan ini tuh lebih luas gitu. Tidak hanya berhenti pada tataran perempuan mampu mandiri secara finansial, kemudian dia tidak butuh laki-laki, kemudian pernikahan itu tidak dianggap perlu. Padahal perspektif Islam, pernikahan sendiri adalah sesuatu yang sakral gitu ya, adalah sebuah titik kehidupan baru yang di sana itu justru menjadi awal dari pembangunan peradaban gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara perempuan independen gitu ya, tapi hanya bicara tadi aspek materialnya saja gitu. Nah, maka di sini ada reduksi gitu ya tentang value manusia itu sendiri atau bahkan reduksi dari value seorang perempuan itu sendiri gitu, bahwasanya kebahagiaan dia itu ukurannya adalah berapa banyak materi yang dia kumpulkan gitu. Mungkin Berarti bisa. Cicin kerasa banget kali ya, kan perempuan full time housewife gitu ya, pasti kan biasanya suka banyak cibiran-cibiran dari tetangga ya, terutama kan dulu kuliahnya udah susah-susah, kenapa cuma di rumah aja? You very relate about it, I think. Ya, coba Cin, gimana pandangannya sebagai full housewife ya? Ya, eh, sekarang tuh ya salah satu ujian ya kalau dengan sudut pandang logika standar value hari ini tentang perempuan yang independen itu hanya dikorelasikan dengan parameter ekonomi atau sisi finansial yang dia harus punya income gitu. Akhirnya memang eh, apa namanya tuh status ibu rumah tangga itu seolah-olah sesuatu yang sangat marginal gitu. Ya, banyak akhirnya eh ya apa namanya kalau jadi akhirnya seringnya kalau dilihat dari realitas kan banyaknya apa namanya pada diri sendiri ya. Apa namanya aku udah kuliah tinggi-tinggi gitu seusia aku tuh sekarang udah pada posisi yang banyak di top level gitu kalau dia di perusahaan gitu kalau dia di pemerintahan tuh ya emang mereka udah pemegang kebijakan ambil apa punya wewenang lebih tinggi gitu. Itu tuh ujian-ujian apa namanya kalau kita mau pakai sandaran value hari ini kalau sudut pandangnya adalah sudut pandang perempuan yang independen tuh dari sisi hanya sekedar finance gitu dari sisi apa namanya pendapatan ya ya jelas akhirnya pilihan sebagai full time mom atau sebagai full time wife gitu ya itu tuh nggak apa sih namanya eh, nggak banget ya gitu nggak banget gitu karena ya nggak ada income kan jatuhnya akhirnya eh, sudut pandangnya perempuan-perempuan yang menikah kemudian memutuskan jadi total di rumah itu ya dia bukan perempuan yang mandiri gitu nggak bisa berkarya gitu karena dia tergantung banget sama suami kan itu sudut pandang hari ini gitu jadi nah karena itu jadinya akhirnya banyaknya relasi di dalam rumah tangga sendiri kan juga jadi relasi yang jadi nggak sehat kan gitu tuntutan akhirnya ke aspek yang sifatnya material gitu aspek ekonomi gitu panas wae gitu istilahnya itu jadi malah bukan Nikahan pada tuh jadinya substansi transaksional ya, Cin ya, ya jadinya. transaksional gitu Jadi bukan pada transaksional banget. apa sih sebenarnya motif atau apa namanya dorongan utama kita mengambil pilihan misalnya berumah tangga gitu apa yang mau dikejar gitu kan jadi akhirnya sisi ekonomi gitu yang akhirnya jadi tumpuan kan gitu jadi kalau pakai karena standarisasinya sudah ke aspek yang sifatnya material tadi ya gitu jadi apa namanya jadi istri atau jadi ibu tuh ya seperti pilihan gitu kalau bagi kalau di apa namanya di era sekarang Pilih, bukan pilihan pertama yang jelas ya. iya bukan Pilihan ketiga, bukan keempat, apalagi kelima. punya mindset bahwa iya, bahwa perempuan itu misalnya kalau di dalam Islam kan perempuan tuh apa namanya tugas pertama dan utamanya ya jadi umun warubatul bait gitu ya, jadi pengatur Iya. rumah tangga, jadi ibu gitu kan. Itu tuh nggak ada lah mindset hari ini kan gitu. Pilihannya tuh karena di
apa namanya dunia kerja sangat terbuka lebar. Jadi akses pendidikan tinggi itu juga bukan malah mendorong kepada apa motivasi besar untuk Iya. ya punya idealisme bagaimana bisa membangun kualitas sumber daya manusia gitu ya dengan misalnya kita Mm-mm. pengen punya nanti anak dengan cita-cita besar gitu ya. Itu juga kepikiran ke situ gitu karena udah pertimbangan ekonomi semua tuh aspeknya akhirnya segala relasi itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya ini akan punya output apa nih kan gitu dari aspek yang sifatnya Iya. material gitu. Jadi kalau dalam teori apa namanya tuh analisa kelayakan studi bisnis sekarang tuh semua di analisa dengan model feasibility studinya tuh secara finance tuh kan return on investmentnya gimana gitu. Karena Mm-mm, mm-mm. buat perempuan ada pilihan berkarir dengan dia dapat income, dengan dia kemudian menjadi seorang istri. Kalau dia jadi seorang istri, uh, saya uh, saya harus apa namanya nanti bisa untung apa enggak kan gitu kan kayak gitu. Jadi kalau sementara kalau berkarir kan udah jelas income-nya ada. Kalau beristri kalau jadi istri, kalau dia jadi ibu lebih banyak resiko sebenarnya gitu. Cost-nya lebih besar gitu. Belum kalau Ini suaminya selingkuh. Belum suaminya berapa gitu Tuh, kan selingkuh. kayak gitu. banyak yang sekarang Nah, akhirnya dia dikhawatirkan. mikir ya memang nggak bisa. Istri itu memang harusnya juga berkarir gitu kan, biar dia ada income gitu. Kalau dia benar-benar jadi, kalaupun dia benar-benar harus full time, dia juga akan mikir ini anak saya kalau apa namanya, kalau gini terus ya saya ngabisin waktu saya ya udah nanti saya didik anak saya jadi YouTuber gitu kan, biar nanti anak saya jadi ya aset juga gitu kan Jadi buat cara buat orang ya tuanya gitu kan. Jadi cara cara pandang begitu sebenarnya jadi kebalikan dari apa yang disampaikan Ayu tadi ya. Kalau masyarakat Islam itu masyarakat yang outward looking, biasa menjaga kehidupan private life-nya agar tidak mengganggu public life gitu ya. Tapi kalau dalam situasi sekarang justru kebalik. Semua aset publik itu dipergunakan ya, maksudnya capaian-capaian di dunia publik itu untuk kebutuhan private begitu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana istri-istri pejabat yang akhirnya memotivasi suaminya korup gitu ya. Anak-anak juga jadi YouTuber ya hanya untuk kepentingan private gitu. Bukan bagaimana dia menjadi anak yang punya cita-cita besar, membebaskan Konstantinopel kayak Al-Fatih gitu ya. Itu sudah kebalik-balik lah sekarang. Jadi saya pikir masyarakat kita cara pandang ini ya cara pandang independen dan tidak independen yang ternyata dipengaruhi oleh nilai materi itu membuat perempuan menjadi inward looking, menjadi egois, menjadi sangat kalau bahasa saya terdomestikasi karena ya target hidupnya hanya untuk private life gitu. Maksudnya itu center dia egoismenya, capaian pribadi, kesuksesan keluarga dan anak-anak kan bagaimanapun dalam Quran juga digambarkan ya manusia itu secara fitrahnya secara manusiawinya memang membanggakan harta dan keturunan itu satu sikap yang menjadi nature-nya manusia gitu. Ketika tidak dibimbing oleh pemahaman dan cita-cita mulia untuk Islam ya, mereka akan menjadi keluarga-keluarga yang sangat terdomestikasi gitu. Jadi kita semakin bisa melihat bagaimana istri-istri pejabat yang menunjukkan kesuksesannya hanya dengan harta, hanya dengan menunjukkan pendidikan anak-anaknya tinggi, tapi mereka semua hanya berorientasi pada keluarga mereka, pada kehidupan private. Bisa nggak begitu? Ayu gimana Yutu? Nanti mungkin saya juga boleh ngasih pandangan dan setelah itu nanti kita ke Teh Cupi. Silakan. Ya, Siapa saham mungkin sosok? hari ini Heeh. karena kita bicara kan semuanya terpusat pada diri ya. Jadi hanya bicara tentang aku gitu. Pokoknya selfish. ya selfish. Sentralnya itu adalah aku gitu ya. Makanya kan bicara self Ego, reward, ego, self ego. healing, Hmm. Self love. self love gitu Self ya. Sebenarnya love. itu bicara tentang aku gitu. Jadi bukan lagi bicara the bigger picture-nya gitu ya tentang aku sendiri di sini buat apa sih gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh aku ngobrol sama eh, aku punya teman pena ya. Aplikasi namanya Slowly. Terus aku nanya kan karena dia ateis kan. Terus aku nanya,
menurut kamu, memangnya kalau nggak ada surga atau neraka, hidup ini punya makna ya? Aku kan bilang gitu kan. Terus dia jawab, aku sih lebih hidup untuk hari ini dan cinta ya, dia bilang gitu. Jadi kayak aku nggak perlu dengan apa yang ada YOLO, di masa YOLO. depan. Kalau beda apa yang ada di masa depan, nanti apakah ada surga ataupun neraka, yang penting itu aku bicara being present gitu ya, being hari ini tuh apa yang ingin aku lakukan gitu, dan I just want to be happy gitu, kayak ya itu aja, cita-citanya tuh sesimpel itu gitu ya. Jadi kalau misalnya aku tanya apakah hidup ini ada artinya apa enggak kalau nggak ada surga dan neraka gitu. Terus aku nanya, kalau misalnya nggak ada surga dan neraka berarti kita nggak punya nilai ya, kalau misalnya kita berbuat baik ataupun buruk, memangnya fungsionalitasnya apa gitu. Sebagai seorang muslim kan, karena kita tahu ada penghisaban, maka apapun yang kita lakukan hari ini di sini di dunia itu kita pikirkan konsekuensinya di yaumul akhir kelak kan. Tapi ketika dia tidak percaya dengan itu gitu, terus kayak what's the point dia jadi orang baik gitu katakanlah gitu. Tapi ya gitu jawabannya, I just living in the present, dia bilang. Don't care gitu. Nah, makanya semuanya tuh self-centric gitu. Sebenarnya adalah tentang aku gitu. Jadi kita kehilangan visi jangka panjang gitu ya, bahwa saya hidup ini tuh cuman cuman pengembaraan dan kita akan Now pulang ke and tempat yang lebih here. abadan. Iya, now Daripada and here ya. berharap Mhm. ini kan Nah, Karena di ditolak iya. oleh ya destruksinya kan karena mindset itu kan sebenarnya, ya kan? Mhm. Mm-mm. Ya, gimana nih, Integritas, Cu? sustainability. Kalau dari sisi ditinjau dari sisi hukum nih, Teh Cupi melihat fenomena perempuan independen tapi kok makin egosentrik, juga makin inward looking ya. Tidak melihat, tidak berani berpikir besar untuk di luar dirinya gitu ya. Silakan, Bahkan Cup. tersistematisasi juga dengan tata hukum yang ada saat ini mungkin. Cupi. Iya, iya. Iya, memang kalau bicara tentang perempuan independen hari ini sih eh, banyak ya perbincangan di eh, kalangan netizen ya tentang gimana sih caranya perempuan walaupun sudah menikah tetap independen misalnya kayak gitu. Dan gimana caranya eh, apa Gak haruslah kalau misalnya bertransaksi gitu, melibatkan suami gitu kan, karena kalau di Undang-Undang Perkawinan kan ada istilahnya harta bersama yang kalau misalnya ditransaksikan itu tetap melibatkan suami gitu. Nah, maka memang kalau ada istilahnya di KUH Perdata itu ada namanya perjanjian kawin gitu, yang memang itu bisa digunakan apa namanya buat perempuan-perempuan yang ingin men-save hartanya sendiri tanpa melibatkan suami gitu ya. Yang itu nanti istilah kami itu ada istilahnya pisah harta gitu. Jadi apa pemasukan istri ya istri yang ngatur, istri yang tahu, istri yang mau jual, mau beli terserah gitu. Suami juga nggak perlu tahu dan nggak perlu ikut nimbrung dan nggak perlu bantu juga gitu. Kalau misalnya si istrinya kena utang gitu ya atau apa urusan-urusan apa pribadinya si perempuan ini. Tapi Tapi aturan itu jadi ini juga ya. Aturan itu jadi delik juga ya. Kayak kita kan kenal istilah apa perjanjian pisah harta setelah kasus Harvey Muiz dan Sandra Dewi kan. iya, Jadi udah itu juga adalah cara untuk mengamankan aset korupsi. betul Ya, karena kan betul. menurut Iya. Mbak Dewi Jadi, Sandra kan itu harta saya gitu kan. Sandra Dewi, Mbak. Sandra Dewi. Oh iya ya, Sandra Dewi. Oh, Jangan salah salah tuh. orang. Oh ya, iya, iya, lupa. Kena pencemaran nama baik loh, Cup. Ya, mohon maaf. Iya, dan memang walaupun kan emang kalau misalnya bicara tentang pisah harta, emang bisa bisa ya murni gitu harta yang dipegang istri itu emang beneran realnya punya istri gitu. Ya kalau misalnya konteks hari ini suaminya dia nggak kerja ya bisa aja gitu ya. Dan kasusnya banyak yang kayak gitu gitu. Misalnya ada seorang perempuan yang dia tuh sepanjang pernikahannya menafkahi keluarganya, ya ketika mau jual ya ini tuh harta saya Pak Bu gitu. Ya pertanyaannya Bu punya perjanjian kawin nggak? Kalau nggak punya perjanjian kawin ya tetap aja harus melibatkan suami kan suka gemas gitu merekanya juga gitu. Tapi kalau harusnya kan hukum itu sifatnya tuh
otomatis melindungi haknya perempuan kan. Kan kalau dalam Islam ya sebenarnya sah-sah aja gitu, tanpa kemudian harus ada perjanjian kawin, perempuan mengelola hartanya sendiri gitu kan. Eh, Selama dia bisa membuktikan bahwa memang itu tuh hartanya gitu. Kan enggak harus akhirnya ada pembuktian dengan perjanjian kawin gitu di hadapan pejabat yang terkait seperti itu. Nah, itu mungkin tapi kalau secara apa konteks hukum apa kacamata hukum secara umum ya memang sebenarnya tidak dikenal ya sebenarnya dengan independent woman itu dan mungkin inilah yang sedang diperjuangkan oleh kaum feminis gitu ya untuk bisa menghadirkan apa namanya independent woman ini ke dalam sistem hukum misalnya dengan mengubah undang-undang perkawinan seperti itu. Padahal sebenarnya dalam Islam tuh laki-laki ataupun perempuan kan independen ya dua-duanya. Dalam artian Ya, dua-duanya tuh Baik. bertanggung jawab di hadapan Allah gitu. betul, betul. Atas pilihan apapun dalam hidup mereka. Iya, Bahkan tapi dalam Islam kan bukan hanya perempuan dan laki-laki, generasi yang independen, negara yang independen dari cengkeraman bangsa lain itu justru Hukum kita kufur. lebih, ya kita lebih concern ke situ, bagaimana kaum perempuannya bahu membahu mendidik generasi kan, melahirkan generasi yang bisa menjadi generasi yang bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri, menjadi mercusuar peradaban kan begitu, seharusnya tidak berpikir apakah saya independen, ya keakuannya tadi apakah Iya. kamu independen misalkan, tidak begitu, tapi ya tidak individualistik dan tidak inward looking. Ya saya pikir di sini ya ternyata dari konteks hukum pun Teh Cupi sendiri masih melihat ya jaminan itu juga bahkan tidak kurang terrealisasi ya kalau dari perspektif hukum positif hari ini gitu ya Cup ya. Ya ini tentu kalau saya melihat ya teman-teman semua memang perbincangan perempuan independen ini ya terkesan mungkin keren gitu ya, tapi sebenarnya ada value di sini yang saya pikir value individualistik dan value ya tadi ya inward looking gitu. Akhirnya kita lebih fokus pada kesejahteraan diri sendiri, self love, self well being gitu. Tapi bagaimana kita memikirkan hal-hal besar bangsa kita, negara kita, peradaban kita, generasi kita ke depan. Nampaknya ini yang justru kaum perempuan harusnya berpikir ulang. Definisi independen kan bukan sekedar dia bisa membiayai dirinya sendiri, tapi bagaimana dia bisa melahirkan generasi yang tadi ya, dan itu sebenarnya generasi yang tadi, generasi yang independen, sebagaimana ajaran Islam ya, khairun nas anfa'uhum linnas gitu, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat eh, bagi manusia lain, jadi bukan manusia yang hanya memikirkan kesuksesan dirinya saja, tapi perempuan yang memikirkan kesuksesan orang lain ya, kemanfaatan hidupnya dipersembahkan untuk masyarakatnya, untuk negaranya, peradabannya. Nah, saya pikir itu yang penting sekali termasuk dalam dalam konteks penerapan hukum-hukum Islam yang memang akhirnya akan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ya, financial security itu akan didapat dan dijamin sehingga orang-orang itu tidak akan berpikir cari aman seperti sekarang gitu ya, cari inward looking seperti sekarang gitu, atau terdomestikasi, mudah sekali terdomestikasi dengan berbagai situasi seperti hari ini. Ya, mungkin itu kali ya. Ada yang mau nambahin nggak nih? Wrapping up diskusi kita, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi resolusi 2025 menjadi perempuan independen. Saya pikir tidak cukup ya. Tentu saja yang diperlukan adalah menjadi masyarakat dan generasi yang independen. Walau alam, silakan kalau ada yang Iya, nambahin. jangan jangan jadi ironi juga gitu ya Mbak ya. Hari ini banyak perempuan ataupun ibu yang punya cita-cita independen secara ekonomi, tapi di sisi lain justru ya mungkin nggak semua ya, banyak ibu-ibu bekerja yang perhatian sama anak, tapi kan ada juga yang akhirnya anaknya itu lebih banyak sama pengasuh gitu, dididik sama orang yang mungkin pendidikannya di bawah dari ibunya, jadi generasi yang ya cuman cukup dipenuhi kebutuhan materinya aja, misalnya ditaruh di sekolah yang mahal, diberi gadget-gadget yang
bagus gitu. Mereka cukup bermain dengan hal-hal materialistik, tapi kurang diindependenkan, dididik oleh ibunya. Makanya jadi generasi yang lemah ya hari ini. Katanya Gen Z jadi lembek lah, mental strawberry lah, dan ke Banyak bawah anak juga mami ya apalagi. sekarang. Apa? Ya, fenomena Anak anak mami. mami. Iya, tapi bahkan bukan anak maminya Mbak, anak pengasuhnya kayak gitu kan juga juga banyak, meskipun ya nggak bisa Enggak, itu loh, Say. digeneralisir. Fenomena anak dikit-dikit supir mukulin dokter kasus dokter koas itu dan Iya, kas-kas ada yang seperti itu kan kan berarti anak-anak mami nggak independen ya, anaknya cuman ya harus Iya. dipenuhi apa secara materialistis juga gitu. Jadinya balik lagi ke Hmm. pemenuhan materi doang. Kalau menurut saya sih juga penting banget ya kalau bicara soal independensi itu kan juga bicara aspek idrok ya, aspek kesadaran gitu. Kita mengambil pilihan, kan setiap pilihan tuh punya resiko, setiap pilihan tuh punya konsekuensi kan gitu. Kan sebenarnya nggak ada problem juga kan ketika sudah misalnya kalau konteksnya kita mengambil apa namanya eh, pilihan kalau dia ibu rumah tangga kemudian dia mau bekerja gitu asal jangan salah aja mindsetnya mana yang jadi priority kan gitu mana yang jadi obligation sebenarnya buat dia gitu kan dan sisi kesadaran ini yang akan membangun menurut saya sisi independensi yang sangat kuat gitu pada diri seorang perempuan gitu dan ini yang nanti akan bicara ke depan tuh bicara big picture vision itu jadi semakin clear gitu aspek ini yang kalau saya lihat tuh kan banyaknya tadi ya dengan setting logika dan value yang material kan banyaknya akhirnya ya FOMO gitu kan termasuk ibu rumah tangganya juga gitu baper akhirnya gitu ujian tuh bukan Ya apalagi dia justru lihat mama, Cin, ngelihat tetangga beli mobil baru, pengen mobil baru. Kan ya, iya mama juga gitu, gitu manas-manasin suaminya. betul gitu nggak ada sisi kesadaran gitu terhadap apa yang sebenarnya dia jadi problem dia sebenarnya gitu jadi malah justru banyaknya dari eksternal ya gitu ya tadi ya nggak fokus pada apa yang harus dia lakukan gitu terhadap pilihan yang dia sudah Iya. ambil. Jadi ingat apa yang pernah ada dalam tulisan buku terbitan Imun ya, Empowering Muslimah gitu, bahwa perempuan itu ya harus berdaya dengan visi hidupnya ya, idrok tadi, dan dari sisi ruang juga dia menyadari ya berdaya dalam konteks ruang, dimensi ruang, dia menyadari bagaimana lingkungan yang dia tinggal, nilai-nilainya seperti apa, dan bagaimana meresponnya ya. Kemudian berdaya dari sisi waktu karena dia tidak hanya bicara jangka pendek ya, jangka menengah bahkan jangka panjang. Sustainability perannya itu terjaga karena yang dia lahirkan adalah sebuah generasi bukan sekedar anak biologisnya sendiri atau mungkin anak anak atau dirinya sendiri bahkan. Nah, ini saya pikir kenapa pembangunan semakin tidak sustainable ya kalau bicara sustainable development. Ya karena perempuan hanya berpikir berhenti now and here tadi seperti kata Ayu ya, di sini dan sekarang Ya, dan present gitu. Tidak memikirkan orang lain, memikirkan dirinya. Ya bagaimana mau pembangunan itu berkelanjutan padahal perempuan itu menurut saya adalah agen terpenting dalam pembangunan. Ketika perempuan punya visi, berdaya pada visinya, ruang dan waktunya berdaya, maka dia akan melahirkan generasi yang independen. Bukan dirinya saja yang independen. Nah, ini yang saya pikir penting sekali menyelami makna hadis yang luar biasa ya. Khairun nas anfa'uhum linnas itu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Baik, saya pikir itu saja. Terima kasih. Jazakumullah khair, sisters. Ilaliko, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Imoners, alhamdulillah tadi saya udah ngobrol dengan para chief dan itu menunjukkan bahwa hari ini yang lebih penting bagi kita untuk resolusi 2025 adalah melahirkan masyarakat dan generasi yang independen, di mana ternyata kaum perempuan adalah agen terbesar dan aktor utama dalam membangun masyarakat yang independen. Ya tentu saja independen di sini sesuai dengan ajaran dan syariah Islam, saya pikir.
Dan ayo sama-sama merumuskan resolusi 2025 mewujudkan generasi muslim yang independen, maju, dan terdepan.